Hai teman-teman sebangsa dan setanah air, selamat datang di Hero TV. Untuk kesempatan kali ini, gua akan memberikan informasi kepada kalian apa aja sih basic untuk memprogram PLC atau kita mengontrol suatu output dengan menggunakan PLC. Soalnya PLC ini di industri sekarang, apalagi dengan industri 4.0 ini, hampir beberapa manufacturing itu menggunakan PLC sebagai controllernya, yang dimana nantinya PLC itu akan terintegrated dengan mesin yang lainnya atau end to end atau mesin to mesin menggunakan internet. Nah, kenapa ya disebut dengan Internet of Things? Karena kita tidak perlu lagi tuh mengontrol. Kita mau mengontrol mesin ini, akan nanti selesai mesin ini kita mesin A, kita ke mesin B, tidak lagi. Jadi saat mesin A ini sudah selesai dalam bekerja, dia kan otomatis memberikan sinyal kepada mesin yang ada di gedung lain misalnya. Dia kan otomatis memberikan sinyal bahwa udah selesai nih, jadi selanjutnya tinggal lu yang kerja. Nah, dan kali ini gue menggunakan software Machine Basic, dimana software ini dibuat oleh Schneider untuk sebagai wadah kita memprogram PLC dengan beberapa macam bahasa pemrograman untuk PLC tipe M221 dengan berbagai macam varian yang diberikan oleh Schneider. Nah, karena kita tidak langsung connect nih ke PLC, jadi kita nantinya bakal kita menggunakan simulator, tapi tetap kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu. Jadi di sini gua menggunakan PLC ME16T. Kenapa gua menggunakan PLC ini? Karena gua pengennya nih program-program yang kita buat, program-program yang kita contoh yang kita buat, nanti ya bisa kita langsung upload ke PLC tersebut. Nah, kebetulan kita gua punya PLC tersebut. Oke. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari beberapa kontak ya, beberapa I/O yang biasa kita gunakan dalam memprogram dengan menggunakan bahasa ladder. Nah, di sini itu ada yang namanya normally open. Normally open ini berfungsi untuk menyalakan output. Sedangkan di sini ada yang namanya normally close. Nah, normally close ini memiliki fungsi yaitu untuk mematikan output. Jadi kalau kita upload program dengan hanya menggunakan normally close, output tersebut akan otomatis menyala. Nah, fungsinya di sini normally close adalah untuk mematikan output tersebut. Nah, sini juga ada yang biasa kita gunakan, yaitu adalah coil. Nah, coil di sini yang nantinya kita fungsikan sebagai output. Nah, sebagai contoh,
kita akan membuat simple dulu nih. Kita pengen lihat sih apa yang benar, apa yang gue ngomongin itu benar nggak sih. Yang tadi normally close itu langsung nyala outputnya, dan juga normally open itu outputnya mati dulu baru kita kontak baru nyala. Nah, kita buktikan di sini. Kita harus memberikan address ke masing-masing. Kenapa kita harus memberikan address? Karena PLC itu kan memiliki I/O yang terbatas. Nah, di sini gue pakai input nomor 0. Soalnya PLC itu mulai dari 0 dan input-outputnya itu mulai dari 0. Sehingga kita jumlahkan sebenarnya itu inputnya itu ada 8, outputnya juga ada 8. Nah, kita pakai di 0.0. Sedangkan untuk yang NC-nya kita pakai in 0.1, outputnya kita pakai key 0.0, kita pakai key 0.1. Nah, ini teman-teman, karena kita tidak menggunakan PLC secara langsung, sehingga kita harus menggunakan simulator. Jadi keren ini software, dia menyediakan simulator untuk kita mensimulasikan program yang telah kita buat. Apakah program yang telah kita buat ini benar nggak sih, atau ada yang salah, atau ini sudah benar sebelum kita upload ke PLC. Jadi di sini ada yang namanya launch simulator. Kita klik dulu launch simulator. Setelah itu kita start controllernya. Nah, benar kan yang gue bilang, NC saat kita upload ke PLC dia langsung nyala outputnya. Nah, yang hijau ini bertanda bahwa kontak dan outputnya sedang on ya teman-teman. Nah, fungsinya di sini itu kita menyalakan key 0.0 atau output yang nomor 0. Kita harus mengaktifkan dulu kontak NO di 0.0 dengan cara kita pencet F1. Nah, setelah kita pencet F1, key 0.0 akan otomatis menyala karena telah di trigger dengan menyalanya kontak di 0.0. Untuk mematikan key 0.0 kita tinggal matikan di 0.0. Nah, sedangkan di 0.1 kan ini NC. Jadi saat kita program ini sudah terupload, secara otomatis key 0.1 itu otomatis nyala karena sudah trigger dengan adanya NC di sini. Nah, fungsinya NC di sini biasanya untuk mematikan output yang sudah menyala ini. Nah, dengan cara kita klik F1 atau kita nonaktifkan, kita disconnectkan si NC. Nah, di sini kita lihat nih, key 0.1 sudah mati. Nah, ini adalah basic-basicnya ya teman-teman, dimana sekompleks apapun program tersebut, semudah apapun program tersebut, selama kita menggunakan ladder sebagai bahasa pemrograman di PLC-nya, kontak NO, kontak NC dengan coil itu bakal terus digunain.
apapun programnya. Jadi gue harap teman-teman bisa nih, udah tahu lah, udah ada gambaran lah apa itu NO, apa itu NC. Nah teman-teman, berikut nih gue bakal ngasih beberapa program simple agar teman-teman bisa lebih ngeh lagi, lebih paham lagi apa itu NO, apa itu NC, dan juga itu coil. Tunggu dulu ya, gue bakal program dulu, jangan di skip, tonton video sampai habis. Ini ada program contoh push button. Kenapa nih gue bikin program contoh push button? Soalnya ini basic banget, dan juga di sini tuh program ini tuh ini dasar dari beberapa program biasanya, dan juga di beberapa manufacturing itu jarang menggunakan saklar. Biasanya menggunakan push button. Nah, push button di sini beda dengan saklar. Kalau saklar kita tekan, udah output akan nyala, seperti lampu di rumah kita. Kita tekan, lampu itu nyala. Sedangkan kita mau matikan, kita pencet lagi, lampu akan mati. Sedangkan button itu beda. Kita tekan, output itu nyala, tapi saat kita lepas, output itu akan mati karena si button itu tidak memiliki penguncian, mechanical penguncian. Nah, mechanical penguncian itu kita akali dengan program. Nah, di sini ada contoh program dengan menggunakan push button. Nah, kita launch dulu nih simulatornya. Nah, untuk di program ini gua menggunakan dua buah push button. Nah, yang pertama itu ada di sini nih, NO, yang gua fungsikan sebagai push button untuk menyalakan si relay 1. Nah, nanti relay ini bisa kita instalasikan ke motor atau ke lampu. Jadi kita akan mengontrol si relay. Nah, sedangkan kontak yang kedua ini gue menggunakan NC sebagai push button untuk mematikan si relay. Jadi untuk mengontrol si relay 1 ini ada dua input. Yang pertama, input untuk menghidupkan si relay 1, yaitu si NO, dan juga NO I0 titik 0, dan juga untuk mematikan si relay 1, yaitu I0 titik 1. Nah, kita coba. Push button itu saat kita tekan dan kita lepas tekan triggernya, ini kan nih connect nih, ini dalam posisi kita tekan, si button tetap kita tekan, si relay akan nyala. Nah, saat button kita lepas, nah si relay tetap nyala karena di sini kita ada penguncian. Nah, di sini gue fungsikan atau gue pakai sebuah kontak yang beralamatkan si relay 1, karena kecepatan saat kita memutus kontak dengan kontak si relay yang sudah tersambung itu lebih cepat.
Nah, untuk mematikan si relay 1 ini, kita diskonekkan nih si NC. Nah, kita lepas lagi. Nah, mati. Nah, ini teman-teman, ini adalah program kedua nih yang gue buat untuk lebih membuka lagi nalar logika teman-teman nih, asik dalam memprogram PLC. Nah, di sini gue membuat program untuk cerdas cermat. Nah, di program ini ada 2 grup nih yang gue bikin. Gue asumsikan ada 2 grup yang mengikuti cerdas cermat. Yang pertama itu grup 1 dan juga grup 2. Biasanya kan kalau di cerdas cermat itu ada tombol ya teman-teman ya, tombol untuk menyalakan si bel tersebut. Nah, ini ada I0.2 yang gue fungsikan untuk menyalakan tombol untuk menyalakan bel 1 grup 1, dan I0.3 yaitu tombol G grup 2 untuk menyalakan belnya mereka. Nah, di sini ada I0.4. Kenapa dia ada 2? Nih, karena dia adalah kontak untuk mereset program ini. Biasanya kontak ini ada pada pembawa acara. Saat salah satu grup telah menyalakan bel tersebut, si pembawa acara bisa mereset nih atau mematikan bel yang sudah menyala tersebut. Langsung aja ya kita praktekkan. Nah, biasanya ini kan pembawa acara membacakan soal nih, dan grup 1 dan grup 2 nih cepet-cepetan siapa yang terlebih dahulu menekan tombol. Nah, di sini gua asumsikan grup 2 yang lebih cepat menekan tombol. Nah, udah ya. Nah, sehingga bel di grup 2 menyala, sedangkan bel grup 1 tidak akan bisa menyala selama bel grup 2 sedang menyala. Kenapa demikian? Karena di sini gue menggunakan sistem interlocking. Interlocking ini bertujuan untuk memutus I/O yang tidak seharusnya menyala. Ini kan kita menyalakan bel grup 2 nih, jadi grup bel untuk grup 1 ini tidak boleh menyala walaupun kita tekan. Bagaimanapun bel tersebut tidak akan nyala karena jalur mereka telah diputus oleh NC. Yang tadi gue bilang, NC ini berfungsi untuk memutus atau mematikan. Nah, di sini dia berfungsi untuk mematikan jalur listrik atau jalur
ya jalur arus yang berjalan menuju Q02 di saat Q03 bekerja. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, programnya kan udah bekerja nih. Bagaimana caranya kita ngereset? Yang tadi gue bilang, ini fungsinya. Tombol yang dimiliki oleh juri atau wawancara. Nah, di sini dia bisa mereset program ini menjadi seperti semula, sehingga grup 1 bisa menekan bel kembali, sehingga grup 1 bisa menekan bel kembali. Segitu dulu karena gue share kalian, gue harus kalian bisa paham basic-basic dalam pemrograman PLC, apa itu NO, apa itu kontak NC, dan apa itu coil, dan kalian bisa mengekspornya lebih lagi. Nantinya gue bakal kasih link di kolom deskripsi untuk download software ini, dan nanti bisa lu coba sendiri, karena kan lu harus punya PLC dan buat memulai mencoba program bagi mahasiswa teknik listrik atau teknik otomasi atau teknik mekatronika. Lu harus punya PLC untuk mempelajari PLC. Lu cukup download software yang mempunyai simulasi yang bisa mempraktekkan tanpa lu harus punya PLC. Nah, jangan lupa nih buat lu semua untuk like, comment, dan subscribe nih channel ini, ya channel ini bisa berkembang dan lebih maju lagi. Gue